Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Agustina dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 19 Garut. Dengan guru pengajar Ibu Epi Nurlela SPD, tahun ajaran 2019-2020. Dengan dibuatnya video ini, semoga dapat memenuhi tugas fisika yaitu KD 4.12 mengenai mengajukan ide atau gagasan penyelesaian masalah pemanasan global sehubungan dengan gejala dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan. Oleh karena itu, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikitnya mengenai pemanasan global. Sebelumnya, poin-poin yang akan saya sampaikan di video kali ini adalah yang pertama, pengertian, yang kedua, penyebab, yang ketiga, dampak, yang kelima, solusi. Baik, langsung ke poin pertama, yaitu pengertian pemanasan global. Tahukah kalian bahwa air laut dari tahun ke tahun semakin menghangat? Nah, fenomena tersebut disebut dengan global warming atau pemanasan global. Dikutip dari The National Aeronautics and Space Administration atau NASA, pemanasan global merupakan berbagai macam fenomena global yang diciptakan terutama oleh pembakaran bahan bakar fosil yang menambahkan gas yang memerangkap panas ke atmosfer bumi. Intinya, pemanasan global adalah fenomena kenaikan suhu secara global cenderung dikarenakan pembakaran bahan bakar fosil yang menyebabkan gas memerangkap di atmosfer bumi. Langsung ke poin kedua, yaitu penyebab pemanasan global. Yang pertama, bertambahnya gas-gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca secara global. Setiap penyebab bertambahnya efek rumah kaca juga berkontribusi langsung terhadap pemanasan global, seperti transportasi. Karena hampir seluruh sistem transportasi menggunakan bahan bakar fosil, maka semakin banyak orang yang memakai kendaraan pribadi akan berdampak pada peningkatan gas karbon dioksida di atmosfer yang saat ini berkontribusi sebesar 20% terhadap pemanasan global. Yang kedua, industri peternakan sapi. Industri ini menghasilkan gas metana yang sangat besar ke atmosfer yang berasal dari kentut sapi dan kotoran sapi yang diproduksi oleh bakteri pengurai selulosa di perut sapi. Kontribusinya hampir setengahnya dari pemanasan global. Yang ketiga, industri pertanian. Pupuk yang digunakan dalam pertanian melepaskan gas nitrous oxide ke atmosfer yang merupakan gas rumah kaca. Yang keempat, limbah industri dan tambang. Industri seperti pabrik semen, pabrik pupuk, dan penambangan batu bara serta minyak bumi memproduksi gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Yang terakhir, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang dihasilkan dari bakteri-bakteri pengurai sampah. Penyebab yang kedua adalah pencemaran laut. Laut dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar, akan tetapi akibat pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah, laut menjadi tercemar sehingga banyak ekosistem di dalamnya yang musnah, yang menyebabkan laut tidak dapat menyerap karbon dioksida lagi. Penyebab yang ketiga adalah penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan dan pembakaran hutan sangat berdampak buruk karena hutan dapat menyerap karbon dioksida di atmosfer. Langsung ke poin ketiga, yaitu dampak pemanasan global. Dampak yang pertama, mencairnya es. Kenaikan temperatur dari tahun ke tahun menyebabkan es di kutub mencair yang sangat berefek besar bagi ekosistem. Yang kedua, meningkatnya ketinggian air laut. Hal ini diakibatkan karena es kutub yang mencair yang menyebabkan kota-kota besar di dunia akan lumpuh karena sebagian besar terletak di sepanjang garis pantai. Yang ketiga, musim kemarau akan lebih panjang. Pada sebagian besar wilayah di dunia, terutama di wilayah dua musim seperti Indonesia, musim kemarau akan menjadi lebih panjang dibandingkan musim-musim yang lainnya seperti hujan. Dampak yang selanjutnya adalah meningkatnya temperatur secara konstan. Karena suhu makin memanas setiap tahun, tentu saja ini menjadi berbahaya bagi makhluk hidup, terutama kita manusia. Lalu, poin yang terakhir yaitu
Solusi atau cara mengatasi pemanasan global. Yang pertama, mengurangi pemakaian energi listrik. Dengan melakukan ini, kita dapat mengurangi kebutuhan listrik di pembangkit listrik. Yang kedua, mengurangi pemakaian plastik dan limbah yang tidak dapat didaur ulang. Agar kita tidak mencemari lautan, kita dapat mengganti plastik atau kantong kresek dengan menggunakan shopping bag. Yang ketiga, memakai kendaraan umum. Beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum dapat mengurangi jejak karbon dioksida yang kita hasilkan. Yang keempat, menanam pohon. Dengan melakukan ini, kita dapat mengurangi kandungan karbon dioksida di atmosfer atau sering disebut dengan kegiatan reboisasi. Sekian dari saya. Atas kekurangannya saya mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.